Sahabat Fresh Juice, sesaat lagi kita akan mendengarkan Fresh Juice Sabtu 16 September 2023 bersama Ibu Yvonne Taroreh dari Jakarta. Selamat mendengarkan. Shalom, sahabat-sahabat Fresh Juice yang dikasihi Tuhan. Mari kita merenungkan firman pada hari ini yang diambil dari Lukas 6 ayat 46 sampai 49. Kita baca renungan ini, dua macam dasar. Mengapa kamu berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan? Setiap orang yang datang kepadaku dan mendengar perkataanku serta melakukannya, aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa ia dapat disamakan. Ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah. Orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan karena rumah itu kokoh dibangun. Akan tetapi barang siapa mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya, ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar. Ketika banjir melandanya, rumah itu segera rubuh dan hebatlah kerusakannya. Ketika kita mendengar firman ini, kita melihat bahwa ada dua macam manusia. Satu dibangun di atas dasar yang teguh, yaitu batu karang, Yesus Kristus. Yang satu di atas tanah. Di mana bedanya? Bedanya ketika banjir melanda, ketika badai menerpa, ketika angin ribut menggelora, disitulah bedanya. Yang berdiri di atas batu karang yang teguh yaitu Yesus Kristus, dia akan tetap kokoh. Tetapi yang di atas tanah, dia akan rubuh. Ketika tahun 1998, kami berusaha dan usaha kami itu jatuh. Ketika itu kami harus membayar bunga bank setiap bulan itu satu mobil Kijang. Kira-kira 27-an juta. Apa yang saya lakukan? Karena saya memang pegang bagian keuangan. Apa yang saya lakukan ketika sudah tanggal 20-an? Karena setiap tanggal 20-an itu si iblis selalu mengganggu pikiran. Ya, dia selalu mau mendakwa supaya kita stres, supaya kita takut menghadapi apa yang terjadi di hadapan kita. Apa yang saya lakukan ketika iblis mulai mengganggu pikiran saya? Saya langsung berdoa, saya langsung tersungkur di kaki Tuhan, dan saya katakan, Tuhan, beri saya kekuatan. Saya tidak mampu dan saya juga tidak tahu apa yang harus dilakukan. Pada suatu hari Tuhan berkata, pernahkah engkau tidak membayar bunga bank? Tidak pernah, Tuhan. Pernahkah engkau terlambat membayar bunga bank? Tidak pernah, Tuhan. Hati ini seperti disiram dengan air yang dingin. Walaupun masalahnya masih ada. Walaupun uang untuk bayar bunga belum kelihatan. Tetapi damai Tuhan sudah berikan. Karena setiap tanggal 20 iblis selalu mendakwakan, mana uangnya, gak ada order, wah pokoknya macam-macam. Tetapi ketika itulah saya datang pada Tuhan dan saya katakan, Tuhan, saya serahkan semua masalah ini ke dalam tangan-Mu. Hanya Engkau yang sanggup. Dan ketika sudah selesai, semua bisa dibereskan, saya merasa Tuhan selalu menyertai. Karena Tuhan katakan, pencobaan yang kau alami tidak akan melampaui kekuatanmu. Sebab Allah setia, Dia akan memberikan jalan keluar.
Dan Tuhan katakan juga dalam Matius 11 ayat 28, marilah padaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Apa yang harus kita lakukan ketika badai itu menerpa perahu rumah kita? 3 hal, DDL. Yang pertama itu datang pada Tuhan. Tidak ada jalan lain kita selain datang pada Tuhan. Karena kalau kita datang pada manusia dan kita mohon pada manusia, Yeremia 17 ayat 5 mengatakan, terkutuklah orang yang berharap pada manusia. Ayat 7, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Datang pada Tuhan, tersungkur di kaki Tuhan, doa, baca firman yang menguatkan hati kita. Filipi 6 ayat 13 mengatakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Yang kedua, dekat dengan Dia. Duduk di kakinya seperti Maria duduk di kaki Yesus. Mendengarkan apa yang Tuhan ingin sampaikan. Mendengarkan apa yang Tuhan ingin ajarkan pada kita. Mungkin Dia sedang mengajarkan pada kita supaya kita lebih merendahkan diri, lebih lagi dekat dengan Dia. Jadi dekat dengan Dia, Tuhan akan memberitahu apa yang Dia inginkan dalam kehidupan kita. Dan yang ketiga yaitu kita lakukan. Inilah yang paling penting. Yakobus 1 ayat 22, jangan jadi pendengar, tapi jadilah pelaku firman. Ini yang harus kita lakukan. Kita sudah dengar firman, kita merenungkannya, kemudian kita melakukannya dalam kehidupan kita. Tanpa melakukannya, kita tidak kuat menghadapi hidup ini. Karena hidup ini seperti roda ya. Kadang kita di atas, kalau kita lagi di atas, wah gampang sekali untuk bersyukur. Gampang sekali untuk, waduh Tuhan itu baik, Tuhan itu sungguh amat baik. Aku diberkati, aku sehat, semua oke. Ketika roda itu mulai berguling ke bawah, apakah kita tetap bersyukur? Mari, Tuhan mengajarkan di setiap musim hidup kita, apapun yang kita alami, baik roda itu di atas, baik roda itu di bawah, tetaplah kita bersyukur. Tetaplah kita dekat dengan Dia. Tetaplah kita datang pada Dia dan melakukan. Walaupun ketika roda itu di bawah, gak enak. Di bawah itu ada apa? Ada lumpur, ada becek, ada beling, ada sampah. Gak enak. Tetapi mari kita belajar, lakukan. Sangkuli, sangkal diri, pikul salib. Ya kan, kita harus memikul salib kita masing-masing sehingga kita menjadi kuat dan kita menjadi dekat dengan Dia. Sehingga ketika badai datang, rumah yang didirikan di atas batu tidak roboh. Inilah bedanya. Di mana kita bisa melihat perbedaan antara orang yang sungguh-sungguh percaya pada Tuhan dan yang kurang percaya. Ketika dia sungguh percaya, berarti dia sedang mendirikan rumahnya di atas batu. Sehingga dia menjadi kuat. Dia tidak stres, dia tidak bingung. Tetapi dia sungguh percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan dia. Janji Tuhan Matius 28 ayat 20, Dia menyertai senantiasa sampai akhir zaman. Dan orang yang kurang percaya, ketika badai datang, dia langsung stres, langsung bingung, langsung tidak tahu harus berbuat apa. Tetapi mari kita belajar datang pada Tuhan, dekat dengan Tuhan, lakukan apa yang Tuhan ingin kita lakukan. Tuhan sedang mengajar kita supaya kita lulus ujian. Tuhan sedang mengajar kita supaya kita lebih dekat lagi dengan Dia lewat masalah-masalah yang kita hadapi di dalam hidup kita. Badai itu pasti akan datang. Kita lihat sekarang di Cina, di mana ada badai. Di Taiwan, mengerikan. Badai itu mengerikan.
Tetapi ketika kita berpegang pada Tuhan, ketika kita sungguh-sungguh berdiri di atas batu karang yang teguh, yaitu Yesus Kristus, kita tetap teguh, kita tetap kuat, tidak roboh. Iman kita tidak roboh karena kita tahu Tuhan kita selalu menyertai dan Dia tidak pernah meninggalkan kita. Kalau dalam Lukas 6 dikatakan rumah dibangun di atas tanah. Kalau di dalam Matius 7 dikatakan rumah dibangun di atas pasir. Lebih lagi bingung ya. Pasir itu kan cepat sekali goyah. Tetapi kita mau berdiri di atas batu karang yang teguh, yaitu Yesus Kristus. Sehingga badai apapun yang menerpa perahu kehidupan kita, kita tidak akan takut. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi yang penuh kasih, terima kasih Tuhan. Apapun yang kami alami, badai apapun, banjir apapun yang melanda rumah kami tidak takut. Karena kami tahu Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Karena kami tahu Engkau selalu menyertai kami. Pegang tangan kami semua Tuhan, supaya kami dapat melewati badai itu bersama dengan Engkau. Dan kami pasti akan menang bersama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan seluruh hidup kami ini hanya ke dalam tangan kasih-Mu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Hari ini saya yang membawakan firman ini karena ada kesulitan dalam multimedia. Sehingga kemarin Yopi sudah berangkat ke Israel dan tidak bisa dikirim multimedianya. Jadi sekarang hari ini saya yang menggantikan Yopi. Terima kasih, Tuhan memberkati sahabat-sahabat Fresh Juice semuanya. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Sabtu 16 September 2023. Terima kasih kepada Ibu Yvonne Taroreh. Terima kasih kepada Ibu Yvonne untuk renungannya pada hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan salam Fresh Juice.